Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zafarski, NIM 25291 dari PTIK N6C, dari jurusan PTIK Fakultas FTIK dan angkatan 2020. Di sini saya akan membacakan konsep tentang jaringan nirkabel serta hal-hal yang bertentangan dengan jaringan nirkabel. Dan hal ini berkaitan dengan UTS saya pada mata pelajaran jaringan nirkabel. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian dari jaringan nirkabel. Apa itu pengertian jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa menggunakan kabel, sehingga kita dapat mudah untuk menggunakan sebuah perangkat agar pekerjaan kita lebih mudah dikerjakan. Nah, apa contoh dari jaringan nirkabel ini? Contoh dari jaringan nirkabel ini sering kita pakai pada kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu radio, perangkat seluler, yaitu berupa jaringan data, wifi, serta yang kita kenal dengan hotspot ya. Dan bisa juga seperti wireless atau wifi, itu juga termasuk pada perangkat yang menggunakan jaringan wireless ini. Nah, banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel ini hanya berbatas pada wifi saja. Sebenarnya jaringan nirkabel itu luas dari pengertiannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jaringan nirkabel itu adalah teknologi yang mampu menghubungkan dua perangkat atau lebih. Nah, bisa untuk berkomunikasi atau menggunakan kabel untuk saling bertukar data gitu. Nah, yang artinya jaringan nirkabel ini bisa saling terhubung meski tanpa menggunakan kabel dan jauh dari router atau penghubung antara suatu perangkat. Nah, jaringan wireless ini mempunyai atau menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio hingga infrared untuk menggunakan proses pengiriman data tanpa menggunakan kabel. Dan selain itu, jarak yang ditempuh oleh jaringan wireless ini semakin bertambahnya teknologi, maka jaraknya itu semakin luas, sehingga kita dapat mudah untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita bandingkan dengan komputer yang harus menggunakan kabel. Semakin berkembangnya teknologi, maka sebuah konsep mengenai jaringan nirkabel ini semakin berkembang, seperti adanya laptop yang kita bisa memakainya tanpa menggunakan kabel, yang dimana fungsinya sama dari PC atau komputer dengan laptop itu sendiri. Malah laptop pada saat sekarang ini lebih canggih-canggih daripada laptop yang ada pada sebelumnya, yang dimana fungsinya itu sudah menyebar luas dengan perkembangan dari teknologi saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu wireless local area network atau kita kenal dengan WLAN. WLAN ini memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data. Jadi WLAN ini menggunakan dua perangkat atau lebih dalam mentransfer suatu data. Nah, contohnya adalah yang kita kenal dengan hotspot ya. Hotspot HP itu juga termasuk dengan WLAN, yang dimana bisa menghubungkan dua perangkat atau bisa lebih dari dua perangkat itu tersendiri. Nah, WLAN ini juga termasuk contohnya yaitu wifi, yang dimana tersambung dengan sebuah router, yang dimana di situ bisa menghubungkan banyak dari perangkat. Nah, biasanya WLAN ini terdapat pada
wilayah yang kecil atau mencakup area yang kecil ya, seperti perkantoran, bisa sekolah, bisa bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Wireless Metropolitan Area Network, yaitu WMAN. Nah, seperti dari namanya metropolitan, di mana jaringan ini mencakup area dari sebuah kota ya. Jadi bisa disambungkan dari beberapa titik yang dimana bisa membantu masyarakat dalam menggunakan sebuah jaringan. Nah, jaringan ini termasuk jaringan wireless karena tidak menggunakan kabel manapun. Nah, biasanya Metropolitan Area Network ini bisa mencakup diletakkan di beberapa titik yang biasanya ada di gedung perkantoran A dan perkantoran B. Itu bisa jaringan ini juga bisa mencakup area yang besar seperti kota. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke W1, yaitu Wireless Wide Area Network, yaitu pengguna bisa terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Nah, contohnya kita memakai sebuah prefolder dari Telkomsel ya, yang dimana kita membeli suatu kartunya untuk mendapatkan jaringan dari pusat. Nah, itu juga termasuk W1, yang dimana contoh dari jaringan W1 ini adalah 2G, 3G, dan 4G, serta yang terbaru pada jaringan sekarang ini yaitu 5G. Nah, selanjutnya yaitu WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. Dari namanya sendiri juga tersantum personal ya, jadi kita hanya memakai jaringannya itu sendiri. Nah, contohnya seperti yang sering kita gunakan yaitu gadget kita, yaitu HP dan laptop, smartphone, tablet, dan yang lainnya, seperti perangkat yang sering kita gunakan, akan tetapi perangkatnya itu kita gunakan untuk hal yang pribadi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel ini sangat umum ya, atau jaringannya itu tidak memakai kabel, yang bisa menjadi jembatan penghubung antar perangkat agar bisa saling bertukar data atau terkoneksi ke sebuah data untuk bertukar data lebih banyak lagi dan bisa bertukar data lebih dari satu perangkat, atau bisa mencakup dunia ya. Kalau jaringan wireless ini juga bisa mencakup dunia. Jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dari pembaruan teknologi dari teknologi yang sudah lalu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel ini sangat berguna ya untuk kehidupan sehari-hari. Selain mudah digunakan, jaringan wireless ini juga praktis, yang dimana kita tidak perlu memakan tempat saat memakai jaringan wireless ini. Kita juga sangat mudah menggunakan jaringan wireless ini karena tidak membutuhkan tempat dan biaya yang besar. Nah, kita bisa kita bisa menghubung ke perangkat lain, tidak memakai kabel, akan tetapi kita hanya menggerakkan dengan apa yang kita mau dari perangkat kita. Nah, contohnya itu kita memakai salah satu aplikasi yaitu WhatsApp ya. Kita bisa video call di sana untuk menghubungkan dengan teman kita atau keluarga kita yang ada di luar kota misalnya. Nah, selain praktis, jaringan nirkabel ini konfigurasinya yang mudah, yang dimana pengguna tidak perlu repot-repot untuk men-setting jaringan nirkabelnya, yang dimana jaringan nirkabel ini sudah tersetting sebelumnya, mungkin dari
pekerja yang memasangkan sebuah perangkatnya atau sebuah jaringan wireless yang sudah tertanam pada perangkatnya, sehingga kita dapat mudah memakai jaringan wireless ini tanpa repot-repot untuk mengkonfigurasinya atau men-setting hal-hal yang mungkin susah ya kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu perluasan lebih mudah. Maksudnya perluasan lebih mudah ini adalah jaringan ini semakin hari akan semakin luas jangkauannya, karena setiap hari pasti teknologi itu pasti ada kemajuan. Nah, kita sebagai pemakai tidak perlu repot-repot untuk melakukan perbaikan pada jaringan wireless ini, karena sudah ada orang yang mengaturnya, yang dimana di sini juga tidak perlu memakai kabel yang besar atau jaringan yang dimana membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, kita sebagai pemakai hanya membeli suatu perangkat tanpa repot-repot untuk mengatur jaringan wirelessnya. Nah, yang selanjutnya yaitu keamanan. Nah, jaringan nirkabel ini sifatnya itu berkembang pesat ya, yang dimana contohnya saja itu adalah radio, yang dimana dulu radio itu kita pakai melalui kabel. Kita harus mencokkan radio kita ke kabel agar bisa hidup. Nah, untuk sekarang mendengarkan radio itu juga bisa melalui HP aja. Jadi sehingga kita dapat mudah untuk menggunakan mudah untuk mendengarkan radio sebagai mendapatkan informasi sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu TV ya. TV dulu kalau menonton TV kita dulu harus mencokkan TV ke sebuah listrik ya, agar bisa hidup. Nah, untuk sekarang kita melalui HP saja kita bisa menonton TV dan bisa mendapatkan informasi yang berbagai macam dan lebih cepat dari TV ya. Sekarang untuk mendapatkan informasi saja sangat mudah, dan informasinya juga sifatnya internasional atau sudah berita dunia. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, fungsinya kenapa meningkatkan produktivitas? Karena kita dapat menjalin kerjasama kepada perusahaan lain untuk membangun sebuah kemajuan dari bisnis kita. Nah, kita juga bisa membuat bisnis dari jaringan wireless serta membangun kerjasama dengan pebisnis lainnya sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan jaringan nirkabel. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari jaringan nirkabel ini? Seperti yang kita saya jelaskan tadi, yang pertama itu jaringan nirkabel itu tidak menggunakan kabel ya, itu yang utama, tidak menggunakan kabel, karena kita bisa mentransfer data hanya melewati perangkat tanpa menggunakan kabel, karena jaringan nirkabel ini menggunakan sistem menggunakan infrared atau infrasonik ya, pakai infrared. Jadi kita memudahkan kita dalam mentransfer suatu data. Nah, selanjutnya yaitu lebih mudah dikembangkan dan serta diperbaiki, karena kalau jaringan nirkabel ini rusak, dia pasti salahnya itu hanya di pusat tanpa memperbaiki perangkat yang kita pakai. Jadi kita hanya memperbaiki hal yang di pusat dari jaringan wireless itu, hal yang memasukkan sebuah jaringan kepada wireless atau perangkat yang kita pakai. Selanjutnya yaitu tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Jadi seperti kabel ya, itu tidak mempunyai kabel itu harganya yang mahal dan juga daya tahannya itu juga kurang. Nah, selanjutnya yaitu biaya maintenance yang lebih terjangkau.
Nah, biaya maintenance ini adalah biaya dari perbaikan yang maintenance ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam memperbaiki sebuah kerusakan pada sebuah jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel ini tidak mudah rusak ya. Jadi untuk biaya perbaikinya itu mungkin hanya satu sebulan sekali, mungkin 1 kali 6 bulan, tergantung bagaimana besarnya dari server dari jaringan wireless ini. Yang selanjutnya itu dapat menjangkau daerah-daerah yang terkecil. Nah, jaringan nirkabel ini tanpa menggunakan kabel bisa menjangkau area-area yang terpencil, sehingga memudahkan kita untuk menukar informasi. Apalagi pada saat sekarang ini, daerah terpencil pun sudah bisa memakai jaringan wireless ini. Walaupun mungkin ada satu wilayah ya yang mungkin tidak tercapai dari jaringan wireless ini. Tapi untuk sekarang ini mungkin sudah jarang ya daerah-daerah yang tidak ada jaringannya. Nah, yang selanjutnya itu tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, jaringan wireless ini juga tidak membutuhkan tempat yang luas, karena jaringan wireless ini hanya mencakup dari perangkat yang kita pakai. Nah, pusat dari jaringan wireless ini bisa berupa server yang ada di suatu tempat dan tanpa satu tempat, tidak memakan banyak tempat gitu. Jadi kita tidak susah untuk meletakkan jaringan nirkabel ini dan tanpa mengganggu kita juga. Nah, selanjutnya itu kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Nah, kita bisa mentransfer data tanpa kabel dengan cepat dan mudah. Nah, dulu untuk transfer data saja kita membutuhkan sebuah komputer yang sangat besar ya, dengan kapasitas ya juga kurang mumpuni. Nah, untuk sekarang transfer data itu sangat mudah, yang dimana cangkup besar dari transfer datanya itu sangat besar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kekurangan jaringan nirkabel. Selain jaringan nirkabel ini mempunyai banyak kelebihan, tentu pasti ada kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun mudah dilakukan. Nah, walaupun jaringan nirkabel ini mudah digunakan, tetapi kadang-kadang biaya untuk memperbaikinya, untuk biaya pengembangannya lebih besar, karena juga mencakup teknologi yang dimana menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada untuk sekarang. Jadi untuk mengembangkannya itu juga membutuhkan biaya yang mahal. Nah, selanjutnya itu cuaca yang sangat berpengaruh pada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami gangguan. Ya, jadi kekurangannya ya, jaringan kabel ini mempunyai kekurangan pada cuaca, yang dimana cuaca ini dapat mengganggu transfer data saat cuaca ini, sehingga kita mungkin mengalami keleletan pada suatu jaringan yang terhubung ke perangkat kita. Tapi sifat ini hanya sementara. Saat hujan reda, jaringan ini pasti akan pulih kembali. Yang selanjutnya itu jaringan yang tidak sekuat jaringan kabel. Nah, memang jaringan nirkabel ini mempunyai sistem keamanan yang kurang ya, dari segi keamanan dari kejahatan dari jaringan internet itu sendiri. Kita harus hati-hati saat menggunakan jaringan nirkabel, apalagi kita menyimpan data-data penting kita di dalam suatu perangkat kita. Jadi akan lebih baiknya kita selalu waspada saat menggunakan jaringan nirkabel, walaupun fungsinya yang lebih baik dari perangkat yang menggunakan kabel. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada apa saja perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan untuk membangun jaringan wireless. Nah, yang pertama yaitu
yang dibutuhkan yaitu wireless network adapter, yaitu perangkat ini berada pada sisi klien, yang dimana klien itu harus mempunyai sebuah adapter sehingga memudahkan jaringan tersebut tersambung ke HP kita. Contohnya itu klien harus menyediakan minimal satu buah wireless network adapter ini untuk bisa terkoneksi ke jaringan via WiFi. Nah, jadi perangkat yang menggunakan wireless network adapter ini adalah WiFi. Nah, selanjutnya yaitu wireless router atau wireless access point. Nah, sama pada jaringan kabel, kedua perangkat ini mempunyai fungsi yang bersama dengan router atau switch. Hanya saja media yang digunakan adalah wireless. Jadi biasanya wireless router ini dipakai pada perkantoran, yang dimana di perkantoran itu banyak memakai sebuah PC ya. Nah, jadi PC itu disambungkan kepada router tersebut agar mendapatkan jaringan untuk memakai sebuah jaringan agar tersambung kepada agar memudahkan untuk pekerjaan di perkantoran. Nah, jaringan ini mungkin membutuhkan sebuah kabel agar tersambung kepada komputer dari perkantoran. Biasanya router ini menyambungkan sebuah access point ini kepada, contohnya itu kita memakai kabel LAN. Jadi kabel LAN itu kita sambungkan ke komputer kita, dan kabel LAN yang satu laginya kita sambungkan ke router. Itu biasanya wireless router ini. Yang selanjutnya itu antena wireless. Nah, dari namanya aja yaitu antena. Di mana antena ini biasanya menangkap sinyal, yang dimana yang menerima sinyal itu adalah perangkat kita. Yang selanjutnya yaitu wireless repeater, yaitu jaringan wireless yang menghubungkan wireless router atau wireless access point. Fungsinya itu menguatkan sinyal yang mulai melemah. Nah, biasanya kita ada yang mengalami sinyal yang lelet pada suatu perangkat kita. Itu karena mungkin saja jangkauan dari router kita itu tidak sinkron atau tidak tepat pada server yang menyediakan jaringan wireless ini. Jadi kita membutuhkan sebuah wireless repeater ini untuk mempercepat jaringan kita. Nah, selanjutnya itu penerapan teknologi wireless dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja teknologi pada wireless ini yang kita gunakan pada sehari-hari? Yaitu contoh penerapan teknologi wireless ini, yang pertama yaitu smartphone atau telepon genggam yang biasa kita pakai pada kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi masyarakat atau manusia modern ini kebanyakan tidak lepas ya dari yang namanya HP, yang dimana setiap orang untuk sekarang ini pasti mempunyai sebuah HP yang dimana untuk membantu kehidupan sehari-hari. Akan tapi penggunaannya itu kebanyakan tidak tepat ya untuk pemakai dari smartphone ini. Jadi bijaklah dalam menggunakan smartphone ini. Yang kedua yaitu komputer dan laptop. Nah, komputer ini banyak kita gunakan pada sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa. Kita pasti butuh yang namanya laptop dan komputer ini untuk mengerjakan sebuah tugas atau mengerjakan suatu project atau pekerjaan kita. Kita pasti membutuhkan namanya laptop agar memudahkan kita dalam membuat project tersebut. Yang selanjutnya yaitu GPS atau navigasi. Nah, GPS ini banyak digunakan untuk sekarang. GPS ini banyak digunakan pada Gojek ya. Contohnya itu Gojek. Tetapi GPS ini juga sering digunakan pada pelayaran, seperti pelayaran, penerbangan, serta kebutuhan personal lainnya. Jadi GPS ini sangat dibutuhkan dalam menentukan sebuah tempat yang kita tuju.
Nah, yang selanjutnya yaitu radio. Siapa yang tidak tahu radio ya, yang mana kita bisa mendengarkan suatu berita atau suatu lagu-lagu terbaru dan informasi yang terbaru dari suatu radio ini. Nah, radio ini juga ada dari zaman dulu, akan tetapi zaman dulu radio ini menggunakan kabel atau baterai dalam menggunakan jaringan nirkabelnya, serta juga menggunakan sebuah antena untuk mendapatkan sebuah sinyal dari pusat dari radio tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh-contoh dari WLAN. Nah, WLAN itu adalah wireless local area network. Jaringan WLAN ini bisa digunakan dari berbagai cara. Pemanfaatan jaringan ini sama dengan menggunakan jaringan LAN, yaitu bisa mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Berbagi printer atau satu printer bisa digunakan oleh beberapa pengguna dalam satu waktu. Jadi kita bisa menggunakan printer menggunakan suatu perangkat. Bisa memakai smartphone kita dalam memudahkan dalam proses print suatu project kita ya. Selanjutnya itu bisa membagikan koneksi internet dengan cara satu perangkat harus membagi sumber internet tersebut wajib terkoneksi ke sebuah jaringan wireless. Nah, contohnya itu perangkat kita sambungkan ke WiFi misalnya. Jadi setelah kita sambungkan ke WiFi, kita selanjutnya kita hidupkan hotspot kita untuk mentransfer jaringan kita itu kepada perangkat lainnya. Jadi kita bisa memakai double hotspot. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui itu ya perbedaan WLAN dan WiFi. Nah, selain memahami pengertian WLAN, kita harus tahu juga perbedaan WLAN ini dengan WiFi. Nah, perbedaan yang paling penting adalah WLAN merupakan konsep komunikasi menggunakan jaringan wireless yang bisa digunakan oleh beberapa mesin. Nah, WiFi sebenarnya adalah sebuah merek dagang WiFi ini sebenarnya merek dagang ya, yang bisa digunakan di berbagai perangkat selama perangkat itu memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi tidak semua perangkat yang bisa memakai jaringan wireless ini ya. Nah, contoh perangkat yang tidak bisa menggunakan jaringan wireless itu ya adalah HP Nokia yang jadul ya, yang hanya pencet-pencet gitu. Tapi ada juga perangkat yang jadul yang bisa mentransfer data tanpa menggunakan kabel. Contohnya yaitu memakai infrared. Nah, teman-teman pasti pernah menggunakan perangkat yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk masih pada perbedaannya. WiFi adalah penerapan praktis dari jaringan WLAN. Nah, WiFi ini adalah WiFi dan WLAN ini adalah sumber jaringan wireless yang hampir mirip-mirip ya, dimana fungsinya itu untuk mentransfer sebuah jaringan. Akan tetapi WiFi ini adalah tampilan yang simpel ya dari jaringan WLAN ini. Nah, WiFi menyediakan beberapa keunggulan juga menawarkan berbagai hal yang sama dan dengan yang ditawarkan oleh jaringan WLAN. Apakah jaringan WLAN ada di smartphone merupakan jaringan WLAN? Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang jaringan nirkabel. Mungkin ada kesalahan saya dari perkataan saya atau dari perkataan saya, dari sikap saya, atau dari salah kata dari saya. Saya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Ini adalah salah satu syarat saya untuk mengikuti ujian tengah semester dari mata pelajaran jaringan nirkabel pada
pada Universitas Islam Negeri Jamil Jambek di Bukit Tinggi. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.